Suara saya ya. Nah, kok. Ya, baik. Ya, selamat malam saudara-saudara. Ya, menikmati sharing dari saudara-saudara sebelumnya dan saya mencoba untuk menyederhanakan berita ini dengan satu alur yang bisa kita sharing ke kaum saleh untuk nanti diimplementasikan. Saudara-saudara, di berita ini adalah dasar dari 1 Yohanes pasal 1. Saya pikir ada beberapa ayat ya yang perlu uh, dibacakan ke kaum saleh, yaitu pasal 1 ayat 3 dan 4, ayat 6 dan 7, kemudian ayat 8 dan 9. Nah, saudara-saudara, di surat 1 Yohanes ini menekankan perihal persekutuan. Persekutuan hayat kekal yang diambil dari kata Yunani koinonia, yang artinya berpartisipasi bersama. Dan persekutuan hayat kekal ini adalah realitas tubuh Kristus atau realitas hidup di dalam tubuh Kristus. Saudara, ini adalah kelanjutan dari berita sebelumnya, perihal penggembalaan. Penekanan dari berita dalam 3 bulan ini adalah untuk membawa kita mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Puji Tuhan, Dia adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah gembala agung, Dia adalah gembala kepala atau kepala gembala, Dia juga adalah gembala jiwa. Dan tujuan dari penggembalaannya sesungguhnya untuk membawa kita ke dalam persekutuan hayat kekal. Saudara-saudara bisa memakai latar belakang di Injil Yohanes pasal 10. Memang kebetulan penulisnya sama, yaitu Rasul Yohanes. Dia menulis Injil Yohanes, dia juga menulis surat kiriman Yohanes. Di mana di Injil Yohanes pasal 10, dia adalah gembala yang baik yang menggembalakan domba-domba untuk keluar dari kandang dan dibawa ke padang rumput yang hijau. Ini supaya domba-domba Allah dapat mensuplai dari padang rumput yang hijau itu. Bahkan di Mazmur pasal 23, domba-domba ini juga menikmati aliran sungai. Ini adalah lambang bahwa Kristus sebagai gembala, dia adalah suplai hayat bagi domba-dombanya. Suplai hayat baik dalam makanan maupun minuman. Nah, itulah yang membawa domba-domba ini berbagian di dalam persekutuan hayat kekal. Sehingga di dalam persekutuan inilah domba-domba Allah mendapatkan suplai hayat, baik makanan maupun minuman. Nah, ini adalah latar belakang bagaimana menghubungkan berita minggu lalu dengan berita minggu ini. Ya, jadi poin yang pertama, saya mempertimbangkan bagaimana menghubungkan beban dari minggu lalu dengan minggu ini. Lalu poin saya yang kedua, kita dengan cepat menyajikan bahwa persekutuan hayat kekal ada dua aspek yang saling terjalin satu dengan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan.
yaitu persekutuan di aspek vertikal dan di aspek horizontal. Nah, di dalam gambaran Tuhan menggembalakan kawanan domba Allah, domba-domba ini memiliki persekutuan dengan Tuhan secara vertikal. Tuhan selalu tersedia untuk kita nikmati sebagai makanan, sebagai minuman. Maka di 2 Korintus pasal 13 ayat 13 disebut persekutuan Roh Kudus. Kata persekutuan Roh Kudus di sini mengacu kepada persekutuan secara vertikal. Tetapi aspek yang kedua dari persekutuan hayat kekal adalah aspek horizontal. Nah, aspek horizontal ini di dalam contoh kawanan domba ini yang paling tepat. Mengapa? Karena domba-domba ini tidak bisa hidup sendiri. Hayat domba itu memaksa domba-domba itu harus hidup di dalam kawanan. Ini berbeda dengan hayat kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu itu terbang sendiri, tidak pernah segerombolan. Ataupun hewan yang lain. Nah, misalkan macan atau singa, kita tidak lihat mereka punya hayat yang bergerombol sebagai suatu kawanan. Jadi Tuhan menggambarkan kita adalah kawanan domba Allah. Salah satu alasannya karena kawanan domba ini atau domba-domba ini tidak bisa hidup secara individual. Hayat domba adalah hayat kawanan. Maka sebagai kawanan domba Allah, kita harus punya persekutuan aspek vertikal, tetapi di antara kita sebagai sesama kawanan domba, kita harus ada saling bersekutu. Nah, ketika dua aspek persekutuan ini terjalin bersama, itulah yang menyusun persekutuan hayat kekal. Itulah yang membuat kita ada realitas tubuh Kristus atau realitas di dalam kawanan domba Allah. Nah, mengenai persekutuan horizontal, saya menemukan di Filipi pasal 2 ayat 1. Di situ dikatakan, jadi ada persekutuan roh. Nah, ini berbeda dengan 2 Korintus pasal 13 ayat 13 tadi. 2 Korintus pasal 13 ayat 13, rohnya adalah huruf besar. Ini berkaitan dengan aspek vertikal. Tetapi di Filipi pasal 2 ayat 1, rohnya itu adalah huruf kecil. Nah, ini mengacu kepada aspek horizontal. Karena itu dilanjutkan, ada persekutuan roh, roh huruf kecil, kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini menunjukkan hubungan di antara sesama anggota tubuh Kristus, di antara sesama domba-domba Allah. Nah, jadi poin kedua, kita boleh menegaskan perihal dua aspek persekutuan yang terjalin bersama menyusun persekutuan hayat kekal. Nah, sekarang poin ketiganya adalah implementasi, aplikasi. Setelah kita mengenal betapa pentingnya penggembalaan berkaitan dengan persekutuan, dan persekutuan memiliki dua aspek tadi, sekarang secara implementasi, kita mungkin sering keluar dari persekutuan. Lalu bagaimana kita bisa terus-menerus terjaga secara konsisten, tetap berada di dalam persekutuan hayat kekal ini? Nah, jawabannya adalah kita perlu mengalami Kristus, menikmati Kristus sebagai korban penghapus dosa dan sebagai korban penebus salah.
Korban penghapus dosa dan korban penebus salah ini berkaitan dengan sifat dosa kita, dosa tunggal, dan perbuatan-perbuatan dosa kita, yaitu dosa jamak. Berarti sifat dosa kita dan perbuatan-perbuatan dosa kita, itulah yang membuat kita sering terputus dari persekutuan hayat ilahi. Karena kita masih mengenakan tubuh daging dosa. Ya, sedikit-sedikit karena kita tinggal di dalam sifat dosa, karena kita melakukan perbuatan dosa, yaitu pelanggaran-pelanggaran di dalam kelemahan kita, maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Persekutuan tidak lancar. Sehingga tidak hati-hati, kita merasa hambar terhadap Tuhan. Tuhan tidak lagi begitu dekat dengan kita. Nah, yang paling banyak adalah hubungan kita dengan sesama kaum saleh. Kadang hanya perkataan sedikit, hanya karena masalah sedikit, sehingga kita dengan kaum saleh yang lain ada sekatan. Terputuslah persekutuan. Kita hati-hati, kita saling menyandung dan saling tersandung. Nah, saudara-saudara, ini adalah disebabkan ada dari sifat dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu apa bahayanya kalau kita terputus dari persekutuan hayat ilahi? Dampak terbesarnya adalah kita tidak akan bisa bertumbuh dalam hayat, kita tidak mungkin matang dalam hayat, dan sulit kita bisa terbangun bersama sebagai tubuh Kristus, sebagai kawanan domba Allah. Nah, di Injil Lukas 15 ada perumpamaan satu kawanan domba ada 100 domba. Tapi hilang satu domba. Mengapa satu domba ini hilang? Ya berarti satu domba ini keluar dari persekutuan. Dia hilang. Dia tidak ada persekutuan dengan domba-domba yang lain. Tapi lihat sikap Tuhan. Sikap Tuhan adalah meninggalkan ke-99 itu, lalu mencari yang satu itu sampai mendapatkannya. Nah, ini sangat menghibur kita. Walaupun kita bisa gagal, walaupun kita bisa salah, walaupun kita bisa meninggalkan persekutuan, saudara-saudara, Tuhan masih mencari kita sebagai gembala itu. Tapi apa sikap kita? Sikap kita harus segera bertobat. Sikap kita harus segera berpaling kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita mengambil Kristus yang telah mati bagi kita. Dia realitas korban penghapus dosa yang berkaitan dengan sifat dosa kita, dosa tunggal. Dia juga adalah korban penebus salah yang berkaitan dengan dia menebus kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Asal kita bertobat, berpaling kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan dipulihkan kembali ke dalam persekutuan hayat ilahi. Nah, di berita ini ada 6 dampak positif kita mengambil Kristus sebagai korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Yang pertama, menurut 1 Yohanes, ya pasal 1 ayat 9, Ia adalah Allah yang setia mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, keadilannya. Ya, keadilannya dalam penebusan itu membersihkan kita dari ketidakbenaran. Nah, yang ketiga, kita dipulihkan kehadirat Allah. Tadinya kita terpisah. Sekarang kita dipulihkan kehadirat Allah. Tuduhan hati nurani kita dibereskan. Tuduhan iblis di dalam kita diselesaikan. Nah, kemudian yang keempat, kita dipulihkan untuk meminum Kristus sebagai air hidup. Ini di Yohanes pasal 4. Setelah perempuan Samaria orang berdosa itu
mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan, maka sumber mata air mengalir keluar dari dalam dirinya. Kita dapat kembali meminum Kristus sebagai air hidup. Nah, yang kelima, Mazmur 130 ayat 4. Kita akan menjadi orang yang takut akan Allah. Adalah takwa akan Allah. Di sini bukan berarti kalau kita berdosa, kita mengaku, diampuni, kita berbuat dosa lagi. Nah, jangan-jangan pengakuan dosa kita belum tuntas. Tapi kalau betul-betul tuntas, maka setelah kita mengaku dosa, justru kita akan makin takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Mazmur 130 ayat 4. Dan yang keenam, kita lebih mengasihi Allah. Kita makin mengasihi Allah. Seperti Lukas pasal 7 ayat 47. Nah, saudara-saudara, bila kita demikian menjaga persekutuan hayat ilahi di dalam kita, maka kita akan masuk ke dalam siklus yang terus-menerus terjadi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan menurut 1 Yohanes pasal 1, ya. Di mana siklus ini terdiri dari 4 bagian, yaitu hayat kekal, persekutuan hayat, kemudian terang ilahi, dan darah Yesus. Kita mendapatkan hayat kekal melalui persekutuan, dan persekutuan itu membawa kita di dalam terang. Terang itulah yang menyoroti sifat dosa kita, menyoroti perbuatan dosa kita, maka kita mengandalkan darah Yesus, kemudian kita diampuni, dibersihkan, dipulihkan, kita meminum air hayat, kita makin mengasihi Tuhan, kita makin takwa kepada Allah, maka hayat makin bertambah. Nah, siklus ini kalau terus-menerus berulang-ulang, dampaknya kita akan bertumbuh dalam hayat hingga dewasa, dan akhirnya kita mengalami pengubahan, kita dibangunkan bersama, maka kita betul-betul memiliki realitas tubuh Kristus, realitas kawanan domba Allah yang bisa mengekspresikan Allah secara penuh. Nah, inilah beban dari 12 minggu ini, agar kita terus mengalami Kristus, menikmati Kristus, sampai menjadi ekspresi Kristus. Saudara-saudara, demikian dari saya. Moga saudara-saudara merenungkan kembali, berdoa kembali, sehingga Tuhan memberi kita pengurapannya yang kaya, agar besok setiap kaum saleh mendapatkan supply dan dibawa kembali ke dalam persekutuan hayat ilahi. Sehingga demikian setiap kaum saleh menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus, terbangun bersama di dalam satu kawanan domba Allah. Dan kalau di antara kaum saleh kita ada yang lemah, yang akhirnya hilang dari persekutuan, maka kita harus berdoa agar Tuhan memakai kita ya, sebagai gembala-gembala kecil yang membawa mereka kembali dipulihkan ke dalam persekutuan hayat kekal ini, persekutuan hayat ilahi ini. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Saudara Oki.